Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan lagi, oke, lanjut aja ke untuk pertanyaan berikutnya, kita kumpulkan dulu. Oh iya, oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi selain Hanson? Biar dikumpulin dulu ya, baru dijawab. Ini langsung dijawab atau bagaimana? Sebentar. Langsung jawab aja kali juga. Jawab aja. Ya udah. Iya. Oke Kak, boleh dijawab aja Kak. Karena ini. Oke, untuk modal usahanya besar atau kecil, itu semua sih tergantung dari usaha yang kita ingin buat ya. Kalau untuk ukuran kafe itu bisa dibilang cukup besar karena kita harus membeli semua bahan-bahan, semua alat untuk usahanya tersebut, dan untuk cara mengatur modal agar tidak defisit, kita pertama harus mengetahui rasio modal kerja saat ini. Bentar. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Sebelum kita mulai Lagi dijelaskan ya Kak. Boleh dilanjut Kak itunya. Oke. Sebelum kita menetapkan jalur untuk tumbuh dan mengembangkan UMKM, kita harus cari tahu rasio modal kerja saat ini. Bagilah aset lancar Anda seperti uang tunai, persediaan, dan piutang berdasarkan kewajiban lancar, termasuk utang seperti pembayaran
pemasokan, pajak, dan biaya bisnis jangka panjang. Jika rasio ini ternyata kurang dari 1, berarti bisnis tidak memiliki cukup modal kerja untuk membayar kewajiban jangka pendek. Sementara standarnya bervariasi menurut pertimbangan industri. Rasio yang lebih besar dari 1 menyiratkan bisnis berada dalam posisi keuangan yang baik. Terus yang kedua, kelola persediaan. Kita harus bisa memilah berapa banyak persediaan yang kita butuhkan, dan juga kita harus memikirkan biaya penyimpanannya. Terus yang ketiga, mengelola faktur. Cara terbaik untuk memastikan pengelolaan modal yang tepat adalah dengan mengirimkan tagihan atau faktur dengan segera, yang dapat dianggap sebagai piutang usaha dan meningkatkan modal kerja. Penting untuk membentuk praktik dan proses kredit yang baik dengan klien. Jika biasanya Anda memberikan masa pembayaran selama 30 hari. Terus keempat, membuat rencana cadangan. Bisnis kita mungkin saat ini mampu menciptakan keuntungan yang sangat besar. Namun kita harus punya rencana cadangan untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Setiap bisnis kita atau usaha kita memiliki prosedur manajemen yang resikonya berbeda, yang harus kita tetapkan pada pandangan praktis dan objektif mengenai kebutuhan modal kerja. Udah sekian, terima kasih. Oke Kak, baik, terima kasih. Ini tadi ada satu lagi Kak, ada lagi sih yang nanya. Ini tapi tadi yang sebelumnya ada yang nanya lagi. Untuk yang kedua ini Kak, dalam memanage cafe apa saja yang perlu diperhatikan? Itu pertanyaan keduanya. Silakan dijawab Kak. Ya, sebentar ya. Oke, lanjut sekali. Yang pertama, menciptakan SOP, Standard Operational Procedure. Nah, makhluk kafe harus memiliki SOP ini gunanya untuk memudahkan kita dalam pekerjaan kepada setiap karyawan yang bergabung di usaha. Terus yang kedua, kita harus bisa menentukan bahan baku yang ekonomis. Keuntungan yang dikejar dari usaha bukan hanya sebanyak-banyaknya mendatangkan konsumen, namun juga bisa berdasarkan bahan baku yang kita gunakan dalam segi harga maupun kualitas. Terus yang ketiga, menciptakan menu dengan rasa yang familiar di daerah tempat usaha kita. Kafe kita juga harus bisa menonjolkan
menu yang dijual, baik dari dalam segi presentasi ataupun rasanya. Terus yang keempat, kita harus bisa menyesuaikan porsi dengan harganya. Kita harus bisa mengetahui modal bahan apa yang kita perlukan dan berapa harga agar mencukupi harga dasar dari menu tersebut. Terus yang kelima, kita membuat kas kecil. Tujuannya untuk merekap segala keuangan yang masuk ataupun yang keluar agar kita tahu apa saja kekurangan dari kafe kita tersebut. Sekian. Terima kasih. Oke Kak, baik, terima kasih. Untuk yang ketiga, ada pertanyaan lagi Kak, seperti yang berikut. Untuk Bu Winda, selagi dosen, apakah ingin bertanya Bu? Oke, baik, terima kasih. Siapa ini? Ezra, Moderator kedua siapa namanya? Ezra Wilendrama Bu. Oh ya, Ezra. Terima kasih, Ezra. Ibu mau nanya sama kakak Nael ya. Kak Nael tadi kan bilang dia buka kafe ya. Nah, yang pertama Ibu mau tanya, kafenya ini Kak Nael punya tempatnya itu memang punya pribadi atau menyewa tempat gitu kan. Yang kedua, berapa kira-kira pegawai, kalau kita bilang pegawai dari Kak Nael atau Kak Nael sendiri yang mengolah atau keluarganya, Ibu pengen tahu. Kemudian seandainya ada pegawai-pegawai yang kadang-kadang itu SDM-nya, kita kan tahu ya kalau manusia itu kadang-kadang nggak betah nih kerja di sini gitu ya karena ada faktor apa gitu kan. Nah, apa kiat-kiat yang dilakukan, yang dipersiapkan oleh Kak Nael sebagai pemilik owner dari kafe ini ya? Itu aja mungkin. Oke, baik Bu. Baik Bu. Kalau usahanya ini punya saya sendiri, saya bikin dibantu oleh orang tua saya dalam segi modal dan cara membuka usahanya. Terus kalau untuk pegawai kita biasanya sih dari teman-teman dekat dan keluarga saya juga bisa membantu saya biasanya. Terus kalau kiat-kiat sebentar. Kalau untuk pegawai sih biasanya kita melakukan wawancara karena kita mengambil pegawai dari teman-teman terdekat. Biasanya kita sesuaikan dengan pribadi masing-masing sih, dari persetujuan masing-masing.
sekian. Berarti itu tidak nyewa ya? Iya Bu, milik sendiri. Milik sendiri. Oke. Oke, terima kasih Bu Indah sama Kak Nel. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Oh, ini ada lagi ya. Moderator, saya ingin bertanya apakah diizinkan? Ya, silakan bertanya Pak. Untuk Kanael saya mau bertanya, kan pada saat ingin menjalankan usaha ini kita perlu modal ya sekian lah, mungkin banyak lah. Itu usaha Kanael udah jalan sekitar berapa bulan itu dari bulan Februari. Itu untuk balik modalnya itu kira-kira sampai sekarang udah balik modal atau belum Kak gitu? Atau butuh berapa lama agar bisa balik modal? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reza Wadi. Itu kira-kira jalan berapa lama dan kira-kira apakah udah balik modal untuk sekarang? Udah jalan kira-kira 8 bulanan sih. Untuk modalnya sih sudah cukup bisa menutup modal awalnya, tapi masih mepet dengan harga modal awal sih. Belum ada pemasukan yang signifikan. Itu sih paling. Terima kasih. Oh, jadi untuk sekarang itu modalnya udah balik atau masih belum gitu Kak? Kalau penghasilan sih mungkin itu bisa dihitung per harinya kisaran berapa gitu. Iya, kalau untuk modal awalnya sih sudah tertutup sih. Nah, pada saat menjalankan usaha kafe ini yang kerjaan yang paling sulit lah atau agak berat gitu, kira-kira apa Kak? Kita mungkin kurang dalam segi promosi. Kita mungkin kekurangan dalam segi promosi karena ada yang datang, cuman tidak terlalu banyak, seperti itu sih. Apakah sudah terjawab semua untuk Kak Reza?
Nah, iya iya sudah sudah. Sudah. Terima kasih Kak Nael. Oke, eh ini ada yang ingin bertanya lagi apa sudah? Apa sudah jelas dari Kak Felisnya, Kak Naelnya? Hmm, atau Kak Naelnya mau ingin apa mau berbagi bisa atau bisa sharing pengalamannya yang lebih detail mungkin atau gimana? Mungkin Kak Nail bisa sharing pengalaman lebih detail lagi Kak untuk memulai usaha gitu. Soalnya kan kita juga mau membuat usaha ya, jadi biar bisa mengikuti jalan Kak Nail gitu, biar kita juga bisa sukses Iya. seperti Kak Nail di mengusaha. Oke. Mungkin awal usaha kita masih ini sih dibimbing sama orang orang tua saya juga. Kita dibantuin dalam membuat promosi dan ada grand opening seperti itu sih. Eh, kita juga biasanya agar lebih mudah kita meminta bantuan dari teman-teman kuliah saya supaya datang ke tempat saya bekerja supaya bisa lebih membantu dalam usaha saya sih. Dan kita biasanya ngambil pegawainya dari teman-teman kampus saya supaya lebih enak aja dalam bisa saling membantu lah. Kira-kira seperti itu sih. Oke, baik Kak. Terima kasih. Untuk Vine, ya. Enggak. Kan nggak langsung hasil gitu ya. Nah, ada masih pengalaman kayak jatuh dalam gitu, kayak ini pengalamannya kayak beli gede gitu, beli pengalaman pakai sama kasih. Suaranya kadang-kadang Suaranya rada kecil kan. Oke, diulangin ya. Jadi kan Oke. kalau bank baru usaha kan nggak langsung berhasil gitu ya. Jadi ada kayak ya jadi uangnya lah gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak rugi banyak gitu sebelum mau usaha kafenya? Jadi kita itu makasih. Udah. Udah. Coba deh, kayaknya emang kurang gede deh suaranya deh.
main di message aja kali ya, berikan aja. Ya udah boleh. Boleh. Tulis saja. Oke, pertanyaannya Kak, dari Vine yaitu kalau mau bangun usaha kan nggak langsung berhasil gitu Kak. Ada jatuh bangunnya. Nah, ada nggak sih kayak pengalaman yang kayak bikin kakaknya jatuh gitu, kayak rugi banget gitu. Atau yang lainnya mungkin ada yang bisa apa? Yang membuat jadi rugi besar gitu usahanya. Oke. Kalau selama ini sih untuk rugi besar sih belum belum ada ya. Kemungkinan masih minus, cuman tidak terlalu besar. Kita masih bisa tutup dengan uang sendiri sih. Biasanya sih gitu. Masih aman lah ya kayak. Iya, sejauh ini masih aman. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Nail. Eh, untuk Tri Maulidia, apakah ingin bertanya? Izin bertanya ya, untuk Kanel. Saya mau nanya, kalau misalnya kan tadi katanya pegawainya ngambil dari teman sendiri maupun dari anak kampus kan. Nah itu ada kendalanya nggak sih Kak kalau misalnya ngambil karyawan untuk dari teman sendiri? Itu sih pertanyaan saya. Oke, Oke, untuk kendalanya paling dalam ini sih. Dia belum bisa dalam segi keterampilannya masih kurang, masih harus kita pelajari lebih jauh. Terus dalam segi waktu sih, mereka kadang suka telat karena apakah sudah terjawab untuk Tri? Sudah terjawab semua apa belum? Tadi itu ya agak kecil suaranya nggak terlalu terdengar di akhirnya. Oh, Ya. iya Kak, suaranya ya ada kecil tadi. yang terakhir ya. Paling dalam segi waktunya sih. Karena kan dia juga masih kuliah, jadi waktunya agak terbatas. Oh, Paling itu sih. oke Kak. Terima kasih ya Kak. Ini Fain mau nanya lagi.
ada lagi nih kak pertanyaannya, kakak sendiri mau buka usaha kafe, itu ada pengalaman kah atau udah tahu banyak tentang buat kopi atau barista gitu kak? Itu pertanyaan dari sini kak. Kalau untuk ya, kalau untuk itu sebenarnya saya belum ada pengalaman sama sekali dalam bidang barista ataupun kopi ini. Jadi pertama saya ngambil ini sih barista dari luar. Saya hire orang dari barista yang luar. Nah saya di situ sekaligus bekerja sekaligus belajar cara membuat kopi, eh, jenis-jenis kopi, ya, seperti itu sudah. Oh gitu kak. Ini kira-kira sulit nggak untuk belajar dari awal tuh, dari mulainya tuh susah susah nggak? Eh, Awalnya bisa dibilang nggak terlalu susah sih, karena hampir hampir sama lah cara pengoperasian kopi, apa pembuatan kopi kayak gitu sih. Paling yang susah dalam ini mengetahui jenis-jenis kopi dan rasa-rasa kopi itu sudah. Untuk jenis kopinya itu banyak banget ya kak. Nah, Beda. yang jadi Dia setiap model cara pengoperasiannya beda. hmm, untuk di kafe Kalau dari kakaknya yang sama aja sih. kira-kirain, untuk di kafe kakaknya yang kira-kira laris atau sering dibeli tuh kopi apa kak? Biasanya sih kopi kopi karamel ya, karamel kopi latte gitu. Oh, ada menu itu juga ya kak, kopi gula aren gitu. Kopi susu ada, kopi susu aren ada. Baik kak, terima kasih untuk kak Nael yang telah menjelaskan atau membahas tentang tempat kopinya. eh ini ada yang mau nanya lagi apa udah cukup? Sudah cukup ditutup. Kalau ada yang masih bingung, masih susah dimengerti atau gimana? Saya mau nanya lagi kak, Oke, Hanson, silakan bertanya. kan kakak nge-hire karyawan dari teman-teman gitu ya kayak ada Iya. ada pengalaman ini nggak kak? Kayak misalnya Slack sama temannya gitu di bawa ke usaha gitu kak, ada nggak? Terus kalau ada ngatasinnya gimana? Eh, Kalau untuk seleksi nggak ada, cuman palingan ada, ya ada lah apa karyawan dari temen saya yang kerjanya kurang gimana ya, kurang bener lah. Dia
bukan seharusnya jam pulang dia udah pulang, seperti itu sih. Dan itu awalnya saya tegur, tapi karena dia masih lanjut istilahnya gitu ya, masih dikasih tahu nggak mau, akhirnya saya keluarkan sih, palingan gitu. Oke, baik Kak. Apakah udah terjawab semua Hanson? Hanson. Jadi ini ada yang bertanya lagi Kak. Kalau tidak salah, Kanel tadi tuh bilang kalau usaha ini tidak susah. Menurut kakak, apakah dengan modal nekat usaha ini bisa jalan lancar, mulus gitu Kak? Oke, kalau untuk kafe saya ya, bisa dibilang modal nekat sih. Karena kita pertama belum ada pengalaman dalam membuat suatu usaha. Kita semuanya belajar dari nol. Jadi ya bisa dibilang modal nekat sih. Dan sejauh ini masih berjalan dengan lancar sih. Ya. Oke, Kak. Ada lagi? Oh, udah cukup. Memang sudah cukup. Saya tutup sesi tanya jawab ini. Dan ini udah menjadi penutup. Kepada seluruh audiens, mohon bersiap-siap untuk sesi foto sebagai bukti kehadiran di acara seminar ini. Oke, sebentar. Sudah di foto. Iya. Diharapkan on cam ya. Apakah sudah di screenshot? Untuk link absennya ada di message ya. Tinggal diklik aja. Untuk link absennya. Udah di chat. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dengan berakhirnya sesi foto ini, mari kita melakukan doa penutup sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian seminar tentang kewirausahaan pemuda yang bertemakan membentuk jiwa entrepreneur yang berkarakter, inovatif, dan kreatif. Mohon maaf apabila saya Izra Wilentrama selaku pembawa acara atau MC memiliki kesalahan kata maupun perilaku.
terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Indah Suci Lestari Nasution dan narasumber Kana Natael Felix sebagai panitia seminar dan para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.